Uh, that's suatu pencapaian kita bisa menyelesaikan relatif. Oke. Dan kita bisa mengadakan town hall pertama, formatnya saja sebagai town hall yang pertama. Oke. Let's start mungkin. Jadi saya akan menggunakan acara ini untuk recap sebentar. Recap what is 2023. Saya rasa it's good untuk seluruh karyawan IDESO dimanapun bisa mengetahui situasinya tahun 2023 bagaimana, apa challenge yang kita hadapi dan apa yang sudah kita lakukan dan hasilnya. Dan at the same time saya nggak pergi kita tuh seperti hanya melihat kaca spion di belakang saja dan ada cuma melihat kaca spion dan lihat ke depan, kita bisa tabrakan. Jadi it's setting the tone for the future. Ya, ini ujian atau pengen keren kalau sebenarnya. Just to start very quickly, macro things dulu, apa yang terjadi di 2023 yang impact-nya kita rasakan semuanya. Pertama adalah interest rate increase dan Ukraine war. Kenapa interest rate increase kalau kita masih concern? Kenyataannya adalah di berbagai negara, terutama di negara-negara maju yang sama sekali tidak terbiasa dengan interest rate setinggi ini. Jadi mereka sudah bergenerasi hidup dengan almost 0% interest rate. Itu suatu ekonomi shock luar biasa bagi company maupun bagi consumer. Apa yang dilakukan oleh berbagai company? Mereka segera melakukan berbagai langkah drastis untuk mengurangi pembelian, preserve cash flow. Jadi cash flow concern yang dibilang ini adalah yang penting preserve cash flow dulu. Kalau interest rate tinggi, uang susah semua preserve cash flow. Caranya preserve cash flow gimana? Nggak perlu beli, nggak beli. Turunkan stok, inventory issue. Jadi akibatnya bagaimana? Yang paling terasa untuk IDESO Group adalah IDESO Aroma. Yang paling merasakan karena IDESO Aroma adalah pasarnya adalah pasar negara-negara maju yang langsung mereka mengencangkan tingkat pinggang. Sebenarnya kita sudah melihat trennya itu di Q4 2022, tapi accelerated rapidly mulai kira-kira November akhir, Desember 2022 itu accelerated rapidly sampai sepanjang semester 1 2023. Jadi basically apa yang terjadi adalah demand yang lemah sekali karena semua cash flow concern. Akibatnya apa yang terjadi? Inventory kita melambung luar biasa tingginya karena kita udah ada inventory, berbagai inventory yang tidak berjalan. Cash flow kalau kita tidak ada penjualan, tidak ada penerimaan, otomatis kita tidak mengalami cash flow. Apa yang terjadi sama kalau yang namanya increase competition, kalau yang namanya market low, pasti competition akan increase karena demand sedikit. Jadi semua orang berlomba-lomba mencari cara untuk bisa berkompetisi baik legal maupun illegal. Legal maupun illegal itu maksudnya barang natural, diklaim natural, but it's actually not really natural, 100% natural. We see a lot in even in the developed market. Jadi we have one product di Amerika itu yang US natural vanillin, dia to compete dengan yang so-called diklaim US natural vanillin, tapi harganya murah. Most people nggak peduli, pokoknya harga murah, bisa tulis surat natural terima. So saya singgung di sini juga ada M&A of the S&P nanti.
interesting kenapa? Bagaimanapun yang namanya Indeso Group, we have a lot of interaction dengan Germany, and pada waktu mereka mengalami badainya masih jalan terus dengan integration merger biasa Germany, kita pasti terkena dampaknya sedikit atau tidak. Of course, salah satu dampak yang kita terkena samping pembelian yang menurun sekali dari Indeso Aroma, tapi adalah mereka melakukan berbagai hal untuk reduce their expense. Antara lain adalah mengenai agency business yang akhirnya di-terminate untuk 2024 ini. So that's apa yang terjadi, tapi tentu saya di 2023 pada waktu itu. Dan bagaimana di pasar domestik? Di pasar domestik kita melihat situasinya adalah lemah di semester pertama, cuma tetap recovery di semester 2. Sama di pasar internasional pun terjadi recovery, walaupun sedikit lebih lemah, recovery-nya lebih belakang, baru terjadi di November, Desember 2023. Dan di pasar domestik, saya rasa mulai terjadi di bulan Agustus gitu, dibanding semester sebelumnya. Kalau kita lihat di entitas utama Indeso yang menangani pasar domestik itu relatively semua bertumbuh dengan baik. Cuma mereka terutama di Niaga dan kemudian pertumbuhan yang tahun lalu terjadi itu dikejar di semester 2. Setahu saya, kecuali Sonova bertumbuh 93%. Luar biasa pertumbuhannya. Apa yang kita jalankan di Indeso selama 2023 adalah basically improvement in working capital management. Jadi kita berusaha menangani berbagai masalah yang kita hadapi itu dengan improvement in working capital management, adalah dengan inventory control dan dengan cash flow management. Dan juga in terms of risk management di dalam financial aspect, capex financing. So, challenging year 2023. It is a very challenging year. Kita mengalami recovery di semester 2, namun financially, basically, this is the picture financially of 2023. After all our effort, itu we end up 2023 not dari 2.59 triliun rupiah, turun dibanding 2022 2.73. Dari segi jumlah produk dari konsolidasi Indeso Group sebelumnya kita mengalami penurunan 1,9%, dan dari revenue kita turun 5% dari 2,73 ke 2,59. Dari segi kinerja finansial yang lain penurunannya jauh lebih berat daripada ini. Dari segi operating profit, profit before tax, kita turun lebih dari 30%. Intinya kalau kita hanya melihat dari top line dan even dari gross margin, kita itu end up 2023 at FY 2021 level. Jadi kita 2 years, we went back 2 years. Kita financially kita finish 2023 seperti pada waktu kita finish 2021. That's the message basically. On the other hand, kita juga melihat bahwa kita solve many issue di sepanjang 2023 itu, dan kita believe bahwa apa yang kita lakukan di 2023 itu is setting up the right foundation untuk better growth. Pertama adalah dari segi price positioning. We look at the way kita do our costing and our pricing, terutama di Indeso Aroma, and kita bisa melihat bahwa kita sekarang memiliki right price positioning. Kita move banyak sekali komponen-komponen yang tadinya ada di expense ke dalam box, kita hitung dalam boxnya. Jadi benar-benar margin kita itu margin itu.
data inventory management, strengthening supply chain organization, and discipline in cash flow. Tahun lalu mungkin rekan-rekan masih ingat, di tengah sulit ya badai tim finance itu tim yang paling tidak populer karena semua mesti positif cash flow. Sekarang biasanya kalau tidak dengar lagi soal itu artinya so basically saya selalu bilang bahwa my previous boss selalu bilang a little bit of stress is good for you. It makes you get a little bit of stress. So stress we call it stress. So not all storm come to disrupt your life. Some come to clear your path. Okay, so that was last year, 2023. Let's leave itu review mirror. Sekarang kita ngelihat ke depan. This is the situation 5 bulan 2024. This is year to date Mei 2024. Saat ini kita setelah 5 bulan kita pada 1,3 konsolidasi. PBT kita di atas 5 bulan PBT di atas tahun lalu. PBT kita di atas tahun lalu sepanjang tahun. NPAT kita di atas tahun lalu jelas. EBITDA kita at a very healthy. Financially begini situasinya. So our profit before tax 205 bulan. 5 bulan 200 tahun. Nanti kan EBITDA kita 251 5 bulan. Setahun so kalau kita bilang bahwa this is a trend dari Global Star 2021. Kenapa kita pakai 2021 dan Linda yang audited semua dari pusat atau 2024 itu audited dividend yield. Ini Pak Burhan, sudah Pak Burhan, bukan saya. Balik pulang saja. Oh, ya. So, why don't Pak Burhan itu yang mulai? Terima kasih Pak. Kawan-kawan semua. Tadi kan Pak Robi sudah cerita tentang tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah full year angkanya yang setahun. Kemudian untuk yang 2024 itu baru yang terbit Mei, 5 bulan. Jadi untuk profit before tax 5 bulan di 2024 itu udah lebih tinggi daripada setahunnya tahun 2023. EBITDA-nya belum sampai sana, tapi udah dekat gitu. Nah, jadi tadi Pak Robi udah bilang, kira-kira full year berapa nih? Sebenarnya saya pengen dengar dari tiap lokasi, siapa yang bisa kasih the highest bid. Nah, kalau nanti bisa bid, ya mungkin ada spesial nih. Mungkin kita lanjut ke next step. Ini adalah gambar kecuali Indeso yang konsolidasi. Nah, ini adalah gambaran fasilitas yang ada di Indeso. Kita mulai dengan Indeso Aroma. Jadi ini yang paling atas itu ada tabel untuk key figures, ya. Kolom yang kedua itu menggambarkan year to date Mei 2024 dibandingkan dengan year to date Mei 2023. Jadi kalau kita lihat tahun 2023 Mei itu profit before tax itu minus 40 miliar, EBITDA-nya
cuma 6,1, jadi hampir nol, negatif nol. Sementara untuk year to date Mei sekarang sudah 102. Dan kalau kita bandingkan dengan budget year to date Mei 2024, itu di kolom yang kedua dari paling kanan, profit before tax-nya itu year to date Mei itu cuma untuk PBT-nya 2,6. Actual-nya udah 77. EBITDA-nya budgetnya 45,8. Actual-nya udah lebih dari double, makanya persentase achievement-nya tuh udah 200%. Ya kan? Nah, jadi in short, PT Indonesia Aroma itu udah getting back on track. Kemudian di chart yang bawah bisa kita lihat itu adalah bulan per bulan kondisi working capital days. Yang tadinya working capital days-nya lebih dari 200 hari, 233 hari. Kemudian sekarang udah di 136 hari per Mei. Jadi udah menurun dan improving. Nah, bar yang warna biru itu menggambarkan inventory days. Kemudian bar yang warna orange itu menggambarkan jumlah piutang, hari piutang. Dan yang warna abu-abu karena payment kita pendek, ya itu adalah DPO, Day Purchase Outstanding, jumlah tagihan yang outstanding. Jadi kalau kita lihat, untuk DPO, ya dari 23 turun ke 16 ada improvement sedikit, ya ada pengurangan sedikit. Tapi kalau untuk DSO dari 81 ke 74 turun tapi nggak banyak. Penurunan paling banyak improvement yang seperti tadi Pak Robi bilang di inventory management. Nah, jadi kita berusaha agar inventory kita lean. Itu yang kita sebut dengan working capital management. Next slide. Yang kedua ini menggambarkan IN. Nah, IN kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ada turun, ya. Dari antara Mei 2024 dengan Mei 2023 dari 42 miliar naik ke 51, budgetnya malah 40,2 cuman. EBITDA-nya tahun lalu 48,7, sekarang udah 54,7. Kalau dibandingkan budget juga better dari budget. Jadi cara singkat kita bisa bilang summary-nya IN itu menjadi subnya pertama grow faster than budget. Steady tapi grow faster daripada budget. Nah, untuk working capital days-nya ya quite stable sebenarnya. Ada capital tapi stable. Next. Solunova. Tadi kan Pak Rudi cerita 93%. Jadi kalau saya bilang Solunova itu adalah Formula One in the making. Kenapa Formula One? Cepat, entertaining. Dan juga ya memang harus ada investasi yang besar karena kalau sekali ada event ya gede-gedean itu Formula One. Jadi ya memang kita harus invest besar, ada capex, dan pada saat yang sama juga mendeliver ya profit yang juga cukup fantastik. Kita lihat ya, nanti kita bandingkan dengan saudara tuanya Solunova. Jadi kalau kita lihat tabel yang atas, yang udah Mei PBT-nya udah 42 miliar, tahun lalu 20,3, double. Ya. Dibanding budget 34,8 atau 35, jadi udah grow 21% di atas budget untuk PBT. EBITDA-nya ya sudah naik 47 miliar, 46,6. Sementara tahun lalu cuma 26,1, jadi increase 79%. Dibanding budget dia 15% tumbuhnya. Ya memang dari segi working capital kalau kita lihat ada bulan-bulan tertentu di tahun lalu itu sempat sampai 200 hari lebih. Yang sekarang pelan-pelan mulai diturunin, yaitu di inventory-nya juga. Jadi memang kalau kita lihat untuk di Solunova juga DSO, Day Sales Outstanding atau hari piutangnya ya relatif stabil itu di bulan hari. Untuk GPO-nya ya ada membaik lah ya antara bulan atau bisnisnya itu signifikan. Tapi overall ya udah mulai membaik kan bisnisnya Solunova. Oke, next. ICI. Mana yang lahir di luar? Ya bagus ya, ICI. Yaitu profit before tax-nya 28 miliar. Dibanding tahun lalu tumbuhnya sudah 100%. Ya kan? Dibanding budget 20%, lebih bagus daripada budget.
Sementara EBITDA-nya 31,8 miliar yang kuning ya kan? Dibanding tahun kemarin 18,6%, ini 71% juga, 72%. Jadi kalau kita bandingkan antara Solunova dengan Kulinaroma, growth-nya baik di PBT maupun EBITDA hampir mirip secara persentase. Tetapi secara absolut tahu-tahu si saudara muda ini Solunova membalap lebih cepat daripada Kulinaroma. Tapi pada saat yang sama Kulinaroma dia steadily overperform dibanding trend yang kita baca. Kenapa? Nah, Kulinaroma ya memang ada kondisi juga constraint. Sebenarnya di tahun kemarin 2023 kita sudah mau menyiapkan bangun powder blend 2 di semester 1, tapi mendadak kita lihat trennya kok melambat, kita hold sehingga di akhir 2023 kita berpikir untuk reactivate ya, sehingga ya tentu butuh waktu lah ya agar bisa beroperasi mudah-mudahan di kuartal 3, kuartal 4 ini. Jadi kalau kita lihat working capital ya PG lebih stabil. Tapi pada saat yang sama juga kita lihat di tahun ini untuk keempat entitas menunjukkan progres yang jauh lebih baik daripada budget. Malah di meeting BOC sempat ada BOC yang berpikir Aroma atau yang lain-lain ini salah budgetnya ya. Budgetnya kerendahan jangan yang semuanya. Tapi pada saat kita menyiapkan budget itu adalah the best visibility yang kita miliki. Kondisi waktu di Q3, Q4 akhir tahun lalu masih berkabut, hujannya masih deras, belum ada kelihatan matahari. Ya, that was the best scenario yang kita miliki untuk plan 2024. Which sekarang kita melihat cuaca cerah dan kita bisa perform better daripada plan. Nah ini kira-kira gambaran dari keempat key entitas kita. Itu yang mungkin saya bisa share. Selanjutnya mungkin Pak Robi kembali. Oke, interesting tadi saya lupa ngomong. Bukan tadi menunjukkan berbagai matriks entitas. Ingat nggak? Kita baru mulai bicara tentang entitas, mulai fine tune performance kita dan organisasi kita. Yang nanti masih berlanjut, masih berjalan organization development-nya itu di link dengan operating entity itu baru di leadership 2022. So butuh waktu untuk mengerjakan suatu hal seperti itu, membangun organisasi, penentuan bagaimana ways of working-nya, measurement-nya per entitas. Tapi kita melihat bahwa sekarang ini mulai berjalan lebih smooth dengan sendirinya bisa berjalan. So let's go to the outlook semester 2 2022. Okay. So kita ini melihat bahwa kita hilang beberapa tahun. By end of 2022 we'll go back to the financial of 2021. So mau nggak mau kita harus menggunakan tahun ini untuk catch up kehilangan waktu. Ya, itu message yang utamanya yang kita ingin sampaikan. We have to catch up that, and kita ini punya suatu ambition. Ambitionnya supaya gampang ingat lah. Susah banget, tapi ambitionnya 400-500. Very reasonable. 5 bulan 300, so setahun 400, meskipun 2 bulan. Yang kita 5 bulan 251, ya setahun 500 jawab. So jadi this is the ambition, surpassing PBT 400 billion, EBITDA 500 billion. Kita harus waspada, otomatis waspada kerja. Ya, berbagai faktor yang beyond our control.
apa faktornya itu adalah kita melihat ini yang namanya global supply chain ini waduh terjadi perburukan dan raw material price ini naik luar biasa, raw material aroma, tapi juga not necessarily raw material aroma, berbagai komoditas seperti kopi, cocoa naik luar biasa. So ini kita mulai melihat berbagai hal, it's a threat tapi juga opportunity. Karena kita juga menemukan banyak opportunity orang yang membuat reduction, coffee price reduction, cocoa price reduction. So, jadi increase imported commodity price, US dollar rupiah kemarin juga. Kita semuanya import, banyak sekali import, sekarang menjadi import. Pensil paling semangat katanya import juga. Kita kosmetik, barusan ikut kosmetik ingredient, tapi pensil paling semangat itu dari buatan Indonesia. Import, garam import. So, kalau foreign exchange seperti ini jelas bermasalah. Volatility in gold price juga. Regulasi makin hari makin ketat. The way we do business semuanya regulasi yang US dollar against Indonesia rupiah, but not only Indonesia rupiah menggunakan sesuatu. China kayaknya less of an issue. Kita berusaha dari China is actually doing very well. At least yang melemah itu adalah di sektor-sektor non-consumable, very capex item, property itu kan. Ini signifikan ke property, apartment, very bad. Mungkin high luxury goods, yes, impacted, but day-to-day item actually is doing very well. They are doing it. Okay. Jadi basically next apa yang kita perlu lakukan untuk moving forward for a sustainable growth. Cash flow management saya rasa kita tetap rigorous cash flow management kalau kita terbiasa. Once we are fit terbiasa melakukan itu, saya rasa itu product value proposition, that's very important. Product value, how we put the right positioning of our product, balancing the value added benefit at competitive price dari produk kita. Any product offering di rumah, so nobody ada rumah. You need to understand apa produk value kita terhadap kebutuhan market dan kompetitor. Of course, quality relationship dengan stakeholder, dengan consumer, tapi juga dengan vendor kita understand bagaimana supply chain dynamicnya dan dengan prinsipal kita. Data analytic, yes, ada project besar, belum selesai, masih jalan, tapi supposed to be big project adalah data warehouse yang hopefully enable us to do better data analytic. Tapi banyak sekali data-data yang kita bisa lakukan jika kita spend waktu understand. Kita melihat satu produk yang investor pernah bisa membuat sebenarnya. Tapi kita nggak pernah bodoh untuk melihat berapa sih sebenarnya import produk itu di Amerika atau di Indonesia sendiri. Import produknya itu ternyata banyak import. Jadi that's how data analytics we need to spend time to study that. In digital transformation, of course, business process kita harus makin digitalize. The corporate governance, good corporate governance is something yang menurut saya non-negotiable. Something is a very basic principle. Kita perusahaan yang mau taat hukum, bukan perusahaan yang mau sembunyi-sembunyi. And of course, we are still concerned very much about sustainability for green practice and offering transparency and traceability.
Kita hanya tadi kita kepengen bukan hanya lip service saja, bukan hanya satu slogan, but we try, we are not perfect, many things we can improve, many things still need to be done, has not been done, but kita harus put effort ke arah situ. Oke, next. Semuanya ini membutuhkan perubahan. So, changes is the only way we survive. Dan sekarang kalau kita tidak mengerti, very soon kita obsolete. Karena speed dari perubahan di dunia luar biasa. Makin hari makin cepat, bukan makin pelan. Oke. What next? Semua selalu mengatakan agile organization. Basically kita ingin adapt our business purpose and ambition for each of our subsidiary. Tadi kita udah mulai do more and more measurement dan organizationnya by entity. Sekarang bagaimana kita build, kita strengthen organizationnya sehingga bisa serve. We have the right organization and the right culture. It's what we call performance-driven culture, unlocking the growth, unlocking the potential, the human potential, sehingga kita bisa unlocking the growth. So next adalah HR atau Jesse. Jesse dulu akan bicara untuk mention ini. Satu nih ketinggalan. Ini tadi kan udah dibilang 400-500 ya. Jadi saya ada sedikit mantul nih. Nanti tolong catatnya jangan lupa ya. Beli 500 kembali 400. Belanja bersama penuh perhatian. Minimum EBITDA 500, PBT 400. Maju bersama dan tumbuh berkelanjutan. Ya, contohnya. Oh, dan kita tanya udah siapin yang saja, ada terus selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini dari SMO video yang kita siapin slide ini untuk update apa yang sudah kita lakukan hingga beberapa bulan terakhir. Jadi kalau 400 atas kemiskinan ya. Dia namanya gembira matasi. dari 100 sudah 100. Itu online dulu. Jadi kan saya tentang strategi, mungkin saya pengennya ngomongnya tuh simple gitu. Jadi saya pengen presentasinya itu sembari bercerita. Nah ini ada bapak-bapak namanya Pak Rogi. Oke, bisa. Nah Pak Rogi ini punya Pak Rogi ini punya ambisi untuk di tahun 2026 pengen bangun istana. Nah jadi kalau misalnya udah pengen bangun istana di tahun 2026, apa aja sih yang kita harus lakukan gitu kan? Jadi kalau jadi kalau misalnya sekarang 2024, apa sih yang kita harus lakukan di 2024, lalu 2025, lalu 2026? Karena kalau misalnya kita tidak bisa, oke, kita tahu istana kita harus jadi di 2026, tapi tiba-tiba kita nggak ada planning, aduh kayaknya susah payah ya gitu kan. Nah, makanya planningnya apa nih? Udah kita beberapa bulan ini kita siapkan di Nah, jadi beberapa bulan ini untuk persiapan membangun istana yang untuk jadi di 2026, kita dari bulan November sudah melakukan strategi diagnosa.
Nah, setelah itu kita mendiagnosa diri kita sendiri. Jadi kayak kita pergi ke Rodia atau biomedika kan kita cedera nih, kita melakukan diagnosa terhadap kesehatan kita membangun waktu di Februari kita bilang oke, kalau memang mau istananya jadi di 2026 kita tuh harus ngapain aja. Nah, kita mempersiapkan visi-visi tiap PT, jadi setiap PT itu mau ngapain aja, fokusnya di mana, strateginya di mana, pengen masuk jualnya barang apa, itu kita persiapkan supaya ada koridor-koridor yang lebih fokus. Dan juga karena 2026 3 tahun lagi kita ada namanya destination statement, DS itu singkatan dari destination statement dalam 3 tahun depan. Nah, setelah itu kita kuda-kuda sudah align dengan HRD. Kenapa harus align dengan HRD? Karena kalau kita inisiatif strategi, ada inisiatif, kita juga harus ada performance review. Nah, performance review gunanya adalah sebenarnya sih ini jangan ngomong HRD ya, tapi performance review sebenarnya kan untuk bonusan kita kan. Kalau kita berhasil, kita dapat bonus. Gitu. Nah, terus sampai di bulan Juni. Di bulan Juni sekarang ini kita mengadakan kontrol karena kita ingin mengkomunikasikan strategi yang kita bikin ke sebanyak mungkin di Indonesia Group. Nah, lalu, sorry ini nanti ini itu. Ya. Oh. Oke, nah, jadi yang berikutnya adalah di Juni sampai Januari tahun depan, apa sih yang akan kita lakukan? Target kita pakai apa? Nah, kita harus setelah strategi kita persiapkan, ada review dong harusnya. Kalau ada review, supaya kita tahu, oh kita tuh sudah sampai mana sih? Kita masih on track atau enggak? Atau kita agak ketinggalan, atau kita lebih maju? Karena misalnya, oh kuliner aroma dan yang pertama sudah lebih maju, aroma juga lebih maju. Kita mau nambahin budget supaya sampai di 600 gitu kan. Nah, jadi kita harus ada health check-nya lagi. Jadi review, monitoring juga harus ada. Nanti di Oktober kita juga biasanya kita ada budgeting, kita ada strategi review, lalu kita ada presentasinya untuk strategi semuanya itu di ILM di ILM. Jadi ada beberapa teman-teman kita di sini juga yang ikut ILM setiap tahun di akhir tahun. Biasanya ILM itu adalah sarana untuk para manajemen saling mengkomunikasikan strategi yang mereka bikin. Jadi kalau misalnya kita saling mengkomunikasikan strategi, kan kita jadi saling bisa sering colek gitu, udah sampai mana nih, ada nggak yang bisa kita share gitu. Nanti kembali lagi nanti di Januari, kita review lagi sebelumnya di tahun 2024 itu udah jalan atau belum. Itu kira-kira yang sudah kita siapkan selama beberapa bulan terakhir ini untuk bisa menuju ke istana 2026. Nah, ini kira-kira yang tadi blueprint istananya adalah seperti inilah kira-kira. Nah, untuk membangun istana ini, kita itu ada beberapa company under Indonesia Group. Itu ada Aroma, ada PT Niaga Tama, ada Kulinaroma, ada Solonova. Ini teman-teman semuanya tahu dong ya, yang di online tahu dong ya. Oke, nah jadi seluruh strategi yang ada ini, kita pengen tahu sebenarnya istana 2026 itu kita harus ngapain sih? Jadi 2026 apa yang goal kita itu apa? Jadi ada Primatama itu maksudnya ini Group ya, secara konsolidasi. Kita tuh pengen apa? Kita pengen achieve ini kita pengen KPI untuk prosensi at least mencapai 95%. Jadi OPT kita pengen mendapatkan nilai 95%. Lalu kita mau 100% mandatory regulation untuk OPT. Lalu kita juga mau achieve 60% spotlight untuk ASEAN GCG. Dan juga ada revenue contribution dari new business stream. Jadi kalau new business stream, kalau ada yang ingat, yang tahun lalu kita ada 5 yang baru. Termasuk ada Imagina, ada Isenso, dan sebagainya. Lalu ada yang paling kanan itu untuk financial health check. Jadi kita mau di 2026 EBITDA-nya 15,5, 9,5, revenue-nya 4. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu, kalau di pernah presentasi ada kapal besar, ada yang ingat nggak?
itu kan Pak Robi juga presentasi ada beberapa partai kan kita mau achievement ini, kita sama, kita destinasi 2002 kan itu adalah partai juga dengan EBITDA 15,5 dan EPAS 9,5 situ. Nah, untuk mencapai semua itu, tadi teman-teman yang dari PT-PT lainnya itu membantu gitu. Dari Aroma membantu, Niagatama membantu, Kulinaroma membantu, dan juga seluruh membantu. Kalau ada teman-teman yang ingin meminta kopinya, bisa juga minta ke Priyo atau minta ke Luka. Nah, ini dari result atau performance yang di breakdown untuk 2026 ini ibu-ibu dan bapak-bapak VP yang ada di masing-masing PT sudah bekerja keras untuk membuat target-target ini sehingga untuk nanti di 2026 kisarannya bisa jadi itu. Nah, terus oke, untuk bisa tadi kita udah ngomong 2026 ini mau seperti ini. Langsung kita juga sama, kita breakdown-nya dari 2026 itu 2025 mau ngapain, 2024 mau ngapain. Nah, kita akan sekarang di 2024, apa sih yang kita lakukan di 2024 ini? Nah, ini Primatama, kita mulai dengan Primatama dulu. Nah, Primatama tuh visinya tuh apa sih, visi dan misi? Jadi, to become a leader in providing ecosystem that ensures sustainable scale, scope, and reach for our businesses. Jadi, sebenarnya kalau Primatama tuh pengen jadi orang tuanya dari masing-masing PT yang lain. Nah, apa yang pengen di-achieve Primatama di 2024 itu ada yang di sebelah kanan sana. Jadi saya nggak usah sebutkan, tapi itu adalah target yang kita harus achieve di Desember 2024 ini untuk Industri Group. Lalu kita move on ke Aroma. Nah, kalau Aroma visinya apa sih? Aroma itu to become global market leader of natural-based ingredients. Dengan cara apa? Producing innovative natural-based ingredients for taste, scent, well-being through sustainable manufacturing and business practices. Jadi itu adalah visi-misinya Aroma. Jadi tujuan hidupnya Aroma adalah itu. Dan juga destination segment apa yang mereka target untuk di-achieve 2024 adalah yang ada di sebelah sana. Jadi sama, sekarang kita ada namanya, ada financial statement, ada financial target, revenue, EBITDA, M4 itu tetap harus, lalu ada yang komersial target juga. Gitu. Jadi kita memang sekarang mengkombinasi antara financial dan juga komersial target. Berikutnya adalah Niagatama, ini Niagatama ada Wika. Nah, kalau Niagatama adalah to be the most preferred partner di Indonesian FMCG value chain. Dengan cara apa? Delivering top-tier specialty and nutritional ingredients to empower Indonesian FMCG industry supported by service excellence. Jadi, kalau dari baca visi misinya kayaknya Niagatama ini kepengennya menjadi seperti professional distributor untuk food ingredients atau ingredients yang lain yang ada di segmen ini. Jadi, nanti mungkin ke depannya pengen seperti yang memang dia professional distributor itu ya Bu. Nah, terus destination segmentnya adalah ada di sebelah kanan itu. Bagian ini kalau ada teman-teman dari Niagatama yang pengen tahu masing-masing yang pengen kita achieve itu apa, bisa minta kopinya juga sih, karena ini memang apa yang kita pengen achieve. Dari segi financial, dari segi customer, dari segi internal business process, maupun dari learning and growth. Nah, kita sudah membahas 3 nih. Kita sudah membahas Aroma, mungkin Aroma yang mempersiapkan batu-batanya, Niagatama yang mempersiapkan semennya, Primatama yang mempersiapkan premier. Kita kurang 2 lagi. Kita kurang Solonova dan juga Kulinaroma. Nah, untuk Kulinaroma, warnanya udah disesuaikan, Gus. Jadi visionnya adalah to be the top of my partner for food industries dengan cara apa nih? Creating best solution for food industries through innovation, creativity, and flexibility. Nah, Kulinaroma ingin mencapai target yang ada di 2024 yang di sebelah kanan sana. Jadi saya bilang kayaknya kalau Kulinaroma dia sering regular meeting ya, ada monthly meeting, ada weekly juga untuk membahas beberapa target-target ini. Jadi aku bilang kayaknya kalau tim Kulinaroma pada udah ngerti semua, ini udah kayaknya udah hafal untuk
target-target yang ingin dicapai ya. Lalu untuk berikutnya ada Solonova. Nah, kalau Solonova ini adalah visinya tuh to be the world's strategic partner in favor solution and functional blends. Jadi kalau mungkin ada beberapa teman-teman di sini ada ikut meeting-meetingnya, kita ada beberapa engage dengan consultant untuk membuat level solution dan juga untuk agar functional blends juga. Misinya apa sih? Creating excellent solution and functional blends your F&B industries through innovation, partnership, and sustainable business practice. Jadi kata-kata sustainable ini kayaknya sudah ada muncul di beberapa PT-PT yang ada yang sama gitu ya. Jadi semua yang PT manufacturing pasti ada bilang tentang sustainable business practice. Itu adalah revenue yang akan revenue impact dari EBITDA dan juga other things yang akan dicapai di Solonova untuk di 2024. Lalu ini dari slide terakhir saya. Jadi untuk membangun istana yang ada di 2026 ini, itu memang butuh bantuan dari Aroma, Niaga Tama, Kulinarama, maupun Solonova untuk bisa menciptakan istana ini. Dan juga masing-masing PT memang ya harus mengikuti apa yang sudah dikomit gitu. Karena kalau enggak, kita membuat blueprintnya di atas kertas tapi tidak bisa komit agak susah ya. Nah, ini yang terakhir, slide-nya yang di-create oleh teman-teman dari tim Maton semalam, 400-500 di 2024 maju bersama untuk berkelanjutan. Ini interesting. Oke, thank you Desi. Oke, saya tadi dapat titipan pesan dari tim operator. Katanya belum untuk yang pertanyaan udah bisa diisi, teman-teman dari tadi kan udah banyak ya dengar dari Pak Robi, dari Pak Burhan, dari Jesi. Mungkin ada terus yang nggak ngerti, misalnya tadi apa sih EBITDA, terus ada yang nanya PBT, terus misalnya ada banyak jargon-jargon atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget untuk diisi di upload-nya. Nanti kita habis sesi HR, nanti kita akan langsung jawab ke pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi boleh langsung diisi. Sambil saya juga langsung mau manggil Mas Budi untuk sesi yang dari HR ini ditunggu-tunggu dan juga. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga hari ini kita dalam keadaan yang sehat semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Budi Astika. Saya tadi ke sini banyak yang sekali yang belum kenal soalnya. Ini siapa? Belum kenal apa yang sudah lama meninggalkan sahabat. Oke, saya dari HR. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tentang performance management. Bisa. Oke. Minggu-minggu ini saya baca sebuah buku, bukan baca ya, mendengarkan. Bukunya judulnya Atomic Habit, itu dari James Clear. Itu tentang bagaimana perubahan perilaku ya. Mirip-mirip dengan Seven Habits, tapi mungkin ini lebih simpel. Nah, dalam bab awal yang menyebutkan, dia bertanya seperti ini. Apa sih bedanya winner dan loser? Winner dan loser itu sama-sama punya tujuan yang sama, punya goals yang sama. Ya kan? Pasti menuju pada satu titik yang sama. Yang membedakan antara winner dan loser itu sebenarnya adalah sistem di dalam diri mereka. Demikian juga kita sebagai organisasi, yang membedakan kita organisasi yang winner atau loser adalah sistem internalnya kita. Itulah pentingnya sistem. Oleh karena itu kami di HR melihat kembali lagi dan kembali dengan adanya perubahan visi misi, lalu destination statement yang baru. Kita melihat di dalam kita apa yang perlu kita perbaiki dari sistem di HR. Tentu saja kita nggak mau kayak keadaan instan ya. Kegunaan itu adalah melakukan hal yang sebelum berkali-kali dan mengharapkan tujuan yang berbeda. Mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi karena tujuannya berbeda, tujuannya beda, kita harus melakukan cara yang berbeda juga. Itulah sebabnya kita mereview lagi performance management yang ada di HR.
Tadi di akhir slide-nya Pak Wabi disebutkan kita yang akan diterapkan dalam waktu yang tepat yang dekat itu adalah performance driven culture. Kita mau mencapai apa sih dari performance driven culture itu? Yang pertama kita mau mencapai balancing antara financial dan non financial. Supaya apa? Supaya di bagian financial kita jelas. Untuk company pasti orientasinya financial. Tetapi di non financial kita mau mendrive better business outcome. Lalu yang kedua, kita pengen punya suatu performance management itu yang bisa membuat karyawannya itu punya comprehensive career roadmap. Sehingga masing-masing karyawan itu punya peluang talentnya seperti apa. Bisa mengembangkan potensinya di situ. Lalu yang terakhir, itu kita pengen dengan adanya performance management ini, employee itu bisa menunjukkan kinerjanya yang paling the best-nya itu kayak apa. Caranya adalah dengan kita fokus dengan result, lalu clear expectation, dan juga dengan regular feedback. Jadi performance management itu suatu cycle. Tidak hanya sekali, kamu harus mengerjakan ini, targetnya tercapai apa enggak. Tidak sesimpel itu, tapi ini adalah sebuah cycle yang berkelanjutan. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mulai membedakan antara company indikator dan juga individual indikator. Jadi kalau di company itu kita akan set 60-70% itu dari financial masing-masing BD. Lalu 30-40%-nya itu dari sisi safety, quality, customer, dan juga employee. Nanti di pertama ada sisi employee. Sedangkan di sisi individual, kita akan melihat outcome dari kinerja karyawan. Disertai juga kita akan melihat dari motivasi dan personality karyawan tersebut. Nanti bahasanya kita memakai bahasa namanya management review. Kalau yang outcome nanti kita bahasakan sebagai KPI. Ini cycle yang saya katakan tadi, ada 4 cycle utama, planning, monitoring, developing, dan grading, dan reporting. Jadi dalam cycle ini didasarkan komunikasi 2 arah, antara atasan dan bawahan. Jadi dalam satu siklus atau 1 tahun, itu minimal 4 kali ketemu antara atasan dan bawahan. Minimal 4 hal yang dikomunikasikan. Planningnya, setahun ini apa yang harus dicapai, lalu juga monitoring di tengah tahun. Di tengah tahun dimonitoring apa yang kurang, apa yang baik, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu di-improve. Lalu developing, lalu yang terakhir grading dan reporting. Jadi kami mengharapkan cycle ini bisa kita lakukan bersama supaya membuat suatu habit yang baru, yaitu habit performance management. Apa yang berubah dari tahun sebelumnya? Singkatnya dalam satu slide ini. Jadi KPI itu kita akan hanya mengenal 2 KPI, yaitu adalah terkait dengan company performance dan juga employee performance. Kalau di periode sebelumnya kita mengenal 3, yaitu company, unit atau department, yang terakhir adalah employee. Mulai 2024 ini kita hanya akan mengenal 2, company dan employee. Kita bahas satu-satu, kita bahas company dulu. Company ini seperti yang saya katakan tadi depan, punya financial dan non-financial. Nah, company performance ini akan berdampak kepada seluruh karyawan yang berada dalam entitas tersebut. Jadi satu scorecard atau corporate atau company performance ini akan berdampak ke semua ini. Lalu company performance akan kita hilangkan atau tidak akan kita koneksikan dengan employee performance. Kalau di periode sebelumnya, kalau teman-teman lihat di lembar 2 itu ada company performance, ada department performance, ada unit performance, ada individual performance.
Jadi mulai 2024 ini itu tidak akan berlaku lagi. Yang berlaku hanyalah kita hanya akan melihat dari employee performance. Itu company. Lalu kita bergerak ke sebelah kiri, employee performance itu akan dipengaruhi dua hal. Yang pertama adalah individual KPI sebesar 90% dan juga manajemen review. Individual KPI ini berisi shared KPI dan personalized target. Jadi shared KPI itu KPI yang ditanggung bersama atau itu membutuhkan kerjasama bersama berbagai bidang atau berbagai departemen. Tetapi kalau yang personalized KPI itu memang yang murni dari job desk-nya karyawan tersebut. Lalu manajemen review itu kita akan melihat bagaimana motivasi dan personality dari karyawan. Porsinya 10%. Hasil dari employee performance ini akan diturunkan, akan digradingkan menggunakan metode normal distribution. Ini juga suatu hal yang baru buat kita. Nah, dari normal distribusi ini, kita akan membentuk talent map dan juga career journey, career roadmap-nya. Cara gradingnya kira-kira akan ada 5 grade dari distribusi normal. Nah, masing-masing grade itu tentu saja punya follow up yang berbeda. Misalnya dia di grade 4 atau di grade 3 itu mesti dikencangin development-nya. Tapi kalau dia di grade 1 itu bisa enlarge job, bisa diberikan posisi yang baru, project-project yang baru. Dampaknya kemana? Dampaknya itu salah satunya itu kepada pay for performance. Kalau dalam bahasa Jawanya itu JPK. Nah, kita membuat metrik per level atau per position itu sesuai dengan tanggung jawab dan responsibility-nya masing-masing, sesuai dengan porsinya masing-masing. Semakin tinggi level itu maka kontribusi dari company performance itu makin tinggi. Tetapi semakin ke bawah, individual performance atau employee performance itu akan lebih tinggi di situ. Nah, ada bintang-bintangnya di bawah. Jadi bonus ini tentu saja akan diterapkan di company-company yang stabil dan mature secara finansial. Siapa tahu tahun depan kita ambil satu company baru, atau company baru. Cara ngitungnya gimana? Kira-kira ya. Dari bonus itu ada dua hal, yaitu individual faktor dan company faktor. Dari individual faktor dipengaruhi dua hal, yaitu employee grading dan employee performance. Employee grading adalah hasil yang distribusi normal tadi. Itu memunculkan masing-masing grade mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Dikalikan dengan employee performance. Employee performance itu adalah hasil dari KPI karyawan masing-masing. Ada yang 80%, 90%, 100%. Hasil dari perkalian itu dikalikan dengan bobot kontribusi yang ada di sini. Jadi misalnya kalau supervisor, hasil dari individual faktor itu dikalikan dengan bobot 60%. Dari sisi company faktor hasil dari performance company yang isinya tadi financial dan non financial lagi itu akan memunculkan pengaruh. Oh, kalau company dengan kinerja 98%, maka pengaruh bonus di tahun ini berapa? Nah, masing-masing pengaruh ini akan ditentukan tiap tahun dengan manajemen tiap hari. Setelah muncul pengaruhnya, dikalikan dengan bobotnya yang ada di sebelah kanan. Company performance contribution. Misalnya tadi kalau di supervisor dikalikan 40. Nah, hasilnya tadi individual faktor ketemu berapa, company faktor ketemu berapa, itu ditambahkan. Kira-kira perhitungannya seperti itu. Nah, kira-kira ada 3 kesimpulan yang bisa
Kita ambil yang pertama, employee grade ditentukan oleh performance karyawan, namun tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh performance perusahaan. Jadi inilah perubahan pertama yang tadi saya sampaikan. Company factor atau performance corporate itu di take out dari evaluasi kami. Lalu yang kedua, bonus ditentukan oleh performance karyawan maupun performance perusahaan sesuai dengan rumusan proporsi level masing-masing. Lalu yang terakhir, performance management itu sebuah proses yang berulang, melibatkan banyak diskusi dan diakhiri dengan penilaian karya setiap tahun sekali. Jadi penilaian karya itu akan dilakukan 1 tahun sekali, mulai tahun 2024. Itu juga perubahan yang kedua. Jadi kita perlu ngapain nih kalau sudah ada perubahan seperti ini? Nah, ini agenda kita dalam semester 2 tahun 2024 ini cukup berat karena kita akan mengerjakan 2 tahun sekaligus, 2024 dan 2025. Yang pertama, planning, goal setting, karena sudah berlalu. Kita baru bisa akan masukin atau kita akan meng-create goal settingnya itu di Juli sampai Agustus 2024. Itu akan HR di sini akan berfungsi sebagai fasilitator. Lalu untuk 2025 kita akan nyeting goalnya itu di November sampai Desember 2024. Jadi dalam tahun 2024 semester yang sama kita setting 2 goal untuk 2024 dan juga untuk 2025. Ini sudah saya cek ke tim SMO sudah cukup inline karena di Oktober mereka sudah meng-create KPI corporate-nya. Lalu monitoring mid-year dan feedback itu di Oktober 2024 dan di Juli 2025. Developing plan itu nanti akan kita jalankan di awal 2025 itu barengan dengan PK bareng. Lalu PK-nya employee appraisal itu untuk 2024 dilaksanakan di Januari sampai Februari, jadi 2 bulan. Saya minta waktu Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan supaya bisa 2 bulan selesai. Lalu untuk 2025 dilakukan Januari sampai Februari 2026. Ini siklus yang baru. Hasil dari nilai appraisal tadi itu akan digunakan untuk salary review. Salary review akan dilakukan Maret berdasarkan hasil dari appraisal di bulan sebelumnya. Jadi kalau appraisalnya belum selesai, ya reviewnya bisa jalan. Kalau ada yang belum selesai, di bulan berikutnya juga bonusnya nggak bisa jalan. Nah yang terakhir rewarding, bonus payout-nya akan dilepas 2 kali. Di kuartal 4 2024 itu akan dilepas sebagian. Lalu di kuartal 2 2025 itu akan ditutup dengan berdasarkan nilai dari appraisal 2020. Demikian juga nanti untuk 2026 sama jadwalnya di kuartal 4 dan di kuartal 2. Cukup membingungkan. Banyak tekan-tekan semua ini. Nanti bisa lanjut di sesi tanya jawab dengan Bu Vita. Sudah bagi-bagi. Saya presentasi yang jawab yang tahu gitu. Nanti kalau bingung silahkan bertanya ke Bu Vita. Baik, ini adalah suatu hal yang baru. Jadi memang kita butuh perubahan ya. Semoga perubahan ini bisa membangun. Saya yakin ini bisa membangun karena kita menyingkat banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Saya tutup presentasinya dengan quotes juga dari Aristoteles. Kelihatan umurnya ya Pak. Ya, kalau kita ngomong masalah excellence itu
terjadinya itu bukan sekali dua, market langsung excellence gitu. Kayak apa yang disampaikan dari Pak Burhan dan nanti izin temuan nanti oke. Tetapi kalau kita ngomong masalah excellence itu sebenarnya adalah habit itu berulang berkali-kali. Habit itulah yang bisa menyatakan bahwa ini excellence. Berkali-kali mencapai target itu excellence. Sama halnya dengan proses manajemen performance management kita. Itu kita juga ini adalah membuat habit itu yang baru. Minimal 4 kali informasi, minimal harus ketemu 4 kali ngomong tentang planning, review, developing, dan lain-lain. Itu adalah sebuah habit. Semoga dengan habit yang baru ini kita bersama-sama bisa bertumbuh bersama dan juga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan ini. Terima kasih, selamat sore, saya William Jessica, pamit dulu. Mas Rudi, tegang tadi kayaknya, soalnya topiknya terkait JPK. Oke, sambil menunggu, ini QR code saya munculkan lagi buat teman-teman yang mungkin punya banyak pertanyaan, apalagi tadi topiknya hangat. Biasa kalau tentang rumus itu banyak yang tertarik gitu. Jadi boleh banget tuh ditanya, dan yang ditanya ini boleh macam-macam nih, kayak misalnya ada yang tanya sebelum-sebelumnya nih, suka-suka nanya nih, kok udah accounting? Nah, misalnya hal yang seperti itu boleh ditanyain juga ke sini. Nanti kebetulan di sini kan ada beberapa manajemen yang juga nanti akan bisa menjawab, gitu ya. Nah, sambil menunggu, mungkin ada teman-teman yang mau mengisi ini, saya sedikit kuis deh ya, yang tadi dibilang nama Cici. Minta katanya mau bikin kuis tuh nggak jadi, soalnya tadi waktunya pas. Ini kayaknya masih ada waktu, jadi saya kasih kuis ya. Tadi kan udah update banyak ya, kayak tadi yang disampaikan sama Cici, kita yang dibahas entitas sebenarnya cuma 5 sebenarnya. Entitas Indeso tuh ada banyak. Coba ada nggak yang bisa tebak berapa sih jumlah entitas yang ada di Indeso Group semuanya? Nanti saya kasih hadiah. Mungkin teman-teman yang online juga mau join boleh. Dari Yuka nanti boleh cek ya di chat siapa yang mau coba jawab. Tapi yang jawab selain HR ya, selain Mas Budi pasti sudah tahu jawabannya. Ada yang mau jawab berapa jumlah entitas yang ada di bawah Indeso Group? Oh iya, sorry, PT. Oke. 9. Wah ini dikasih ini nih, contohnya kan 9. Oh maaf, masih salah. Siapa? Ayo dari yang Cin. 10. Masih salah. Ayo ada lagi. Nanti kalau yang benar saya minta sebutin loh ya. Kemana loh? Partisipannya banyak. Nah ini setelah sih. Ada dia Jessica, boleh open mic. Bukan kamera. Iya, halo. Ada dia Jessica, mana kameranya nggak muncul? Belum muncul. Ini bagian apa? Boleh perkenalan namanya, bagian dari departemen apa, dan sebutin apa aja di tasnya. Oke, aku Aditya Jessica, panggilannya Jessica dari Finance Intan. Jadi yang pertama itu ada Indeso Primatama. Lalu yang kedua Indeso Aroma. Lalu yang ketiga ada Indeso Niagatama. Betul. Lalu ada Solunova Alami Indonesia. Solunova Alami Indonesia. Ya, Kak. Terus yang kelima ada Indeso Kulinaroma Internasional. Baru 5. Ya, terus ada PT Mitra Solusi Manufaktur. Nah. Terus ada Indeso Malaysia. Betul. Terus ada Indeso Singapura. Ya. Terus ada Indeso Sanavia Internasional. Betul. Terus ada Indeso Tanzania. Satu Lalu lagi? ada Imagina. Salah ya? Masih salah ini. Jumlahnya itu lah, satu yang bilang. Kenapa? Di chat. Sama langsung.
Raymond, 9 tadi masih salah, 11 betul. Tadi tapi ada satu yang kurang. Coba, Jessica, ada yang belum disebut? Apa ya? Imajinkan Bentar. kan? Mau dicoba? Bentar. Udah back dulu ya ini. Oke, yaudah nggak apa-apa. Karena at least sudah benar 11 yang nanti gift-nya nanti akan kita sampaikan ke Jessica. Yang satu tadi nggak masalah belum disebut. Imi Oh, guys. Malaysia. Imi. Singapura, Malaysia, Tanzania. Ini tapi Sanavia sih. Sanavia Primatama, Aroma, kemudian Indeso Niagatama, Indeso Kulit Aroma, Indeso Solunova, Sanavia, NSM, lalu ada Indeso Malaysia, Indeso Singapura, Indeso Tanzania. Jadi kalau benar 11 kalau misalnya ini tapi ini bukan ya. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan. Bagaimana? Yo, prediksi. Saya cek dulu contekan pertanyaan di sini. Oh, dari Mimi tak pertanyaan. Saya langsung aja. Oh, kalian jawab ya. Oke. Pertanyaannya mana? Oke. Saya bacain pertanyaannya dulu Ibu ya. Yang soal ini, betul? Oke, boleh, silakan. Oke, jadi ada pertanyaan pertama masuk. Sebenarnya kayaknya pertanyaannya ke Pak Robi, tapi saya bisa jawab. Pak, kenapa Indeso tidak melakukan stocking CLO lokal saat musim panen untuk cover kebutuhan misalnya 1 tahun forecast? Bukankah strategi itu dulu menjadi salah satu benefit Indeso karena bisa mendrive harga dan market share mungkin above 80% dan mendapatkan margin yang bagus. Oke, jadi saya langsung jawab. Kalau teman-teman dengar presentasi dari Pak Robi, sebenarnya market kita sudahlah berubah. Maka itu ada tagline bahwa change akan dibutuhkan untuk survive. Di mana di tahun 2022 akhir dan 2023 awal, kita mengalami shock terapi di mana inventory kita sangatlah tinggi. Oleh karena itu belajar dari apa yang sudah kita alami di 2023, kita tidak mau lagi melakukan stocking yang terlalu banyak. Tapi bukannya berarti kita tidak melakukan stocking. Kita melihat pattern dari customer kita itu sangatlah berbeda sekarang. Sekarang ini mereka tidak lagi membuka PO panjang terlalu banyak. Yang mereka mau adalah short atau istilahnya apa Nokian? Short PO atau direct shipment atau istilahnya. Ya pokoknya maunya order hari ini, kirim besok. Nggak ada lagi kita mendapatkan visibility yang panjang. Oleh karena itu, stocking tetap kita lakukan, tetapi coverage dari stock management kita diperpendek supaya pada saat kita tahu in the next 2 months, 3 months kita membutuhkan berapa, berdasarkan itu kita mengcoverage berapa stock inventory kita yang cocok. Dan kita tahu di 2023 pada saat kita merubah the way kita manage stock, disitulah kita bangkit dari lubang. Nah, mohon dimengerti bahwa bukannya kita tidak melakukan stocking itu pastilah perlu, tetapi yang dibutuhkan adalah stock management yang lebih lean, seperti yang tadi Pak Robi dan Pak Burhan sudah ceritakan. Oke? Semoga menjawab. Kalau masih belum menjawab, boleh silakan langsung mengontak saya atau Pak Robi atau Pak Burhan. Pertanyaan yang kedua, mohon dijelaskan klasifikasi untuk grading employee performance. Oke, jadi mungkin grading yang mungkin ini pertanyaannya saya perlu klarifikasi, tapi saya akan mencoba menjawab berdasarkan interpretasi kita di sini. Grading employee itu kan sekarang akan berubah menjadi grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Grade 1 itu istilahnya itu adalah the top atau the best performers. Grading 5 itu adalah employee yang masih belum meet the criteria atau meet the KPI. Oke, caranya kita melakukan grading itu kan berdasarkan hanya KPI individual,
at the end of the year, pada saat kita melakukan review dari evaluasi KPI, akan keluar sebuah percentage. Ya, misalnya, dan tadi Budi jelasin bahwa grading itu akan dibuat secara kurva normal dan dilakukan per PT. Nah, jadi kita akan melihat di PT tersebut misalnya range dari KPI atau individual performance-nya misalnya dari 80% sampai misalnya 115%, misalnya seperti itu ya. Berdasarkan range tersebut, kita langsung masukkan ke kurva normal. Kurva normal itu, kalau yang sudah biasa, pasti harus ada kuotanya. Grade 1 misalnya di 3%. Grade 2 misalnya di 15%. Grade 3 biasanya usually buat 65-70%. Grade 4 dan grade 5 biasanya kurang lebih sama seperti grade 1 dan grade 2. Tapi kita tahu ya, employee Deso adalah employee yang banyakkan top performance. Jadi kita tahu bahwa itu akan sulit menuju grade 1 dan 2, tapi kita akan jaga. Nah, berdasarkan range tersebut dengan percentage yang kita agreekan nanti di manajemen, disitulah kita menentukan grading. Di percentage misalnya 80 sampai 90 itu adalah grade 5. 96 sampai misalnya berapa itu menjadi grade 4 dan seterusnya. Jadi begitu cara kita akan melakukan grading terhadap employee. Tapi again kita tidak lari dari KPI. Jadi balik lagi ke KPI, KPI-nya apa dari sisi individual KPI. Yang tadi Budi sudah menekankan individual KPI yang akan hanya menentukan rating. Company performance tidak menentukan rating atau grading dari employee, tapi company performance akan menginfluence berapa banyak bonus yang akan diterima seorang karyawan. Semoga menjawab ya. Kalau belum, saya open untuk diskusi lebih lanjut. Pertanyaan yang berikutnya, untuk KPI, apakah akan tetap di set per semester ataupun per tahun? Di new management system, seperti yang tadi diceritakan, goal setting dilakukan di Q4 tahun sebelumnya. Jadi KPI akan berubah menjadi KPI tahunan, tetapi KPI tahunan itu bisa ada milestone-nya. Ada yang mungkin satu KPI selesai di kuartal 1, ada yang bisa selesai baru di kuartal 3 atau kuartal 4. Tapi dari clarity atau kejelasan dari KPI harus dibicarakan 1 kali per tahun, dan setelah di-set, di-follow up dengan regular feedback. Jadi menjawab secara direct, hanya ada KPI per tahun. Seperti itu. Oke. Next question. Kapan bisa akan outing, dan apakah ada outing di 2024? Jadi seperti yang kita tahu ya, Ideso grow so fast, botnya istilahnya bukan bot kecil lagi, bot gede. Kalau dulu mungkin kita bisa melakukan outing semuanya berbarengan. Untuk yang akan datang, outing tetap ada, betul ya Pak Romi ya? Saya heran, kenapa tanyanya yang paling populer ini? Saya 6 tahun masih di sebelum berkesan. So, mungkin saya bisa jawab, saya bisa bantu Vila. Kasihan, ini maksudnya soal KPI sistem semuanya baru dulu. Ini oke, ya tadi kita grow so fast. Saya percaya we should do something special. Tapi how to do it? Ini formulanya. Lagi mikir juga formulanya gimana. Definitely by NTP jelas karena budgetnya by NTP sekarang semuanya udah by NTP semuanya. Jadi kalau sampai over budget ya NTP-nya itu yang menanggung semua menanggung sama-sama gitu. Ada NTP yang kecil juga belum mampu untuk bisa itu. Orangnya banyak, mungkin siapa yang ikut outing atau tidak, scenario matter berapa kriterianya
we should do it. Tapi kira-kira kita akan memikirkan jawaban kasarnya banyak TV aja gitu, caranya ngatur. Apakah satu sekaligus satu edit itu satu, karena size-nya juga beda-beda editnya. Ada yang kalau Solo Nova, wah enak sekali nih, senang banget. Orang yang sedikit, duitnya banyak. Malah banyak yang karena tidak soal mas, even tidak soal rumah lo susah. Ada kan logistically itu susah. Kalau mau sekaligus dalam satu, apakah perbagian sebagian besar mungkin kita cenderung memikirkan dengan caranya satu bagian besar dan satu site besar gitu. Ya, jadi jawabannya ini ada ya Pak. Ada ya Pak. Bukan persisaan. Oke, jadi jawabannya tapi mekanisme how to manage auditnya akan kita komunikasikan sehingga masing-masing PT akan bertanggung jawab terhadap budget. Oke. Pertanyaan berikutnya, jika KPI set per semester, langsung saya potong, KPI tidak bisa per semester. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya, performance perusahaan juga akan di-set per semester secara individu. Tidak, jawabannya adalah performance KPI untuk perusahaan dan individu akan di-set di akhir tahun sebelumnya untuk seluruh tahun yang berikutnya. Gitu kan, jadi per tahun basis gitu kan. Nah, misalkan achievement untuk semester 1 adalah Januari to June dan achievement 2 adalah Juli Desember, atau di semester 2 akan dihitung dari Januari dan Desember. Menurut saya pertanyaan ini mungkin saya rephrase dan dijawab adalah KPI tidak bisa per semester, KPI di-set per tahun, tetapi secara reguler bagaimana journey mencapai KPI tersebut akan di-follow up dan didiskusikan antara employee dan atasannya, employee dengan CEO PT-nya secara regular at the minimum 3 kali setahun atau mungkin bisa lebih gitu ya, sehingga kita bisa memastikan KPI 1 tahun tersebut bisa tercapai. Nah, mungkin lead itu adalah terhadap mungkin ya saya pertanyaan ini mungkin ngeling karena bonus tetap dibayarkan 2 kali. Jadi saya di sini mau mengklarifikasi, ya bonus dibayarkan 2 kali itu sesuatu nasihat dari BOC dan BOD bahwa itu sesuatu yang berbeda, yang membedakan Indeso dengan perusahaan lain untuk dibayarkan. Kita pertahankan dalam masa transisi ini. Untuk IPO bahwa kita membayarkan bonus 2 kali. Cuma ada perbedaannya di mana yang tadi yang kita berbicara Q4 dibayarkan itu mungkin amount-nya akan kita adjust karena kan by then kita masih belum tahu kan performance of total year-nya berapa. Tapi kita mengerti bahwa management of cash flow bukan hanya di company level, di individual level kan dibutuhkan. Company mendengarkan itu, mengakomodir dengan pembayaran bonus 2 kali, tapi mohon dimengerti bahwa pembayaran bonus di Q4 itu adalah yang kita belum lihat total. Jadi mungkin gedenya akan lebih gede nanti di kuartal 2-nya. Kuartal 4 adalah istilahnya transitional bonus gitu untuk membantu cash management dari masing-masing individu. Kalau ini mau tanya ya, membantu cash management. Begini, ini apa yang dilakukan di sini, dijelaskan di sini mengenai performance driven culture membangun sistem KPI. It's one stone dari journey. Mau membangun istana hanya just one important stone dari journey-nya. Journey-nya adalah kita change organization design-nya, change leadership style, leadership character-nya. That's the whole point. And membangun leader baru. Dengan performance driven culture, we can identify the talent, we can develop young leaders.
Karena kita inginnya juga kita di BOD itu we want to have the new leader di berbagai operating activity yang many of the decision bisa diambil di operating activity without having to go up. Jangan menunggu petunjuk Bapak terus-terusan. Kalau kita semua menunggu petunjuk Bapak, decision gimana? Jangan kayak gini. We are too slow. So that's the reason kita akan melakukan berbagai perubahan. This is an important part perubahannya ini. Tapi the next step misalnya juga yang ongoing dan leadership style yang follow in lesson values, lesson character. That's the whole point. Kalau mengenai 2 kali, oke, tadi kita udah jelaskan. Just to clarify jadinya. So the first JPK yang akan dibayarkan di November ya, targetnya ya. Amountnya pasti akan minimal. Minimal bukan berarti per anak belum performance-nya bagusnya kayak gini 24. No, because kita belum dapat the whole picture of the KPI. Jadi jangan nanti bilang performance kayak gini aja dibayarnya kok cuma kayak gini. No, it's because we have not seen the whole result. Whatever the performance, whatever apapun performance-nya, November itu akan relatively minimal karena belum dapat semuanya. Once yang dibayar berikutnya, yang targetnya April, Pak Burhan belum selesai auditnya, closingnya atau closingnya, auditnya itu only by the time kita know the whole picture of the performance of the country. Oke, jadi kita terima kasih untuk semua question yang masuk ternyata sangatlah banyak, tapi kita hanya akan mengambil 2 question berikutnya. Bukan berarti kita tidak akan mengentertain question ini, kita akan find a way untuk bisa kembali dengan jawaban. Nanti dari SMO dan HR akan bekerja sama bagaimana kita menjawab supaya semua tahu apa pertanyaan dan apa respon dari company. Tapi the last 2 question yang kita bawa di forum ini adalah, ini pertanyaan lebih dari 1. Review kenaikan gaji adalah bulan Maret dan ini apakah berlaku surut atau berlaku maju? Oke, jadi akan berlaku surut. Walaupun kita menghitungnya dihitung per Maret, dan kenapa per Maret? Karena kan sistemnya berubah nih, total year yang dilihat. Jadi kita butuh waktu untuk mengcompile berapa sih employee performance dan company performance-nya. Nah, itu kita perkirakan akan selesai sekitar Januari akhir atau Februari pertengahan. Jadi kita minta kerjasamanya. The faster you do it, the faster kita juga akan pay. Jadi kita mengantisipasi bahwa Februari kita dapat clarity nih. Performance totalnya ada di berapa, kenaikan gajinya bisa di berapa. Maret diharapkan kita membayar berlaku surut. Artinya kita akan mengkorek per Januari 2025. Jadi dibayarkan di Maret untuk efektif Januari 2025. Oke? Nah, pertanyaan yang terakhir itu adalah untuk improvement di karir akan pada kemampuan karyawan tersebut, apakah improvement ini akan dibicarakan dengan karyawan yang bersangkutan atau hanya akan menjadi pembicaraan di level head saja tanpa konfirmasi ke karyawan? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangatlah bagus karena ini adalah the reason kenapa kita melakukan perubahan dari performance management kita. Kalau kalian semua ingat dari presentasi Budi tadi, performance management kita akan go through 4 cycle. Salah satu cycle-nya adalah cycle yang ketiga yang saat ini belum kita lakukan secara seragam dan secara thorough, yaitu adalah development. Ya, nah di development itulah kita mengencourage para employee dan para manajernya untuk berdiskusi, bukan hanya ngejar target KPI 1 cek atau cross.
Enggak, tapi disitulah kita membahas aspirasi kamu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan maunya ke arah mana. Sehingga kita juga bisa memplotkan intinya development plan apa atau job enlargement, job explosion apa yang bisa kita berikan sesuai dengan aspirasi karyawan dan kebutuhan company. Saya harus melihat dan kebutuhan company, soalnya saya takutnya aspirasinya di luar yang company bisa berikan. Itu harus kita hati-hati juga. Jadi kita harapkan para manajer dan para employee berdiskusi secara komprehensif mempersiapkan development plan-nya. Seperti tadi salah satu pembukaan dari Budi presentasinya kan roadmap yang mau dicapai itu ada 3 hal. Yang kedua, seingat saya adalah bagaimana employee merasa bisa lebih proaktif dalam mengembangkan karirnya. Disitulah kenapa kita melakukan perubahan ini, karena apa? KPI-nya clear dan development plan-nya clear dan dilakukan secara terbuka antara employee dengan manajernya. Semoga menjawab. Saya rasa udah dikodein sama panitia bahwa sesinya habis ya. Oke, ada pesan. Tapi mungkin last statement dari saya, semua pertanyaan bukan berarti kita menghindar, kita tampung dan kita akan balik dengan jawaban. Dan jika memang ada yang masih merasa, oh kayaknya kok kurang clear dan belum dijawab, boleh menghubungi sesuai dengan karyanya. Jadi misalnya kalau ke HR bisa ke saya, ke Mui atau ke Budi. Kalau tentang bisnis bisa ke masing-masing CEO PT, jadi itu Bu Monika, Pak Robi, Pak Rudi gitu. Tapi kalau mengenai beberapa hal, misalnya finance, silakan langsung kontak dengan Pak Burhan atau supply chain dengan saya. Oke, silakan Pak Burhan. Saya ingin minta waktu kawan-kawan 10 menit tentang kesehatan kantong kita. Nah, jadi kan tadi Bu Rita ada cerita tentang payment JPK, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kita semua di sini yang kerja itu memanage 2 bisnis untuk PHO dan bisnis keuangan rumah masing-masing. Nah, jadi penting sekali dan bukan ranahnya saya saat ini cerita tentang personal finance, ya nanti dari saya mungkin akan ada satu sesi khusus seperti ini. Tapi kali ini saya ingin memberikan warning tentang belakangan ini dari kiri kanan. Begitu kita lihat handphone kita banyak sekali iklan-iklan pay later. Entah dari pembelian makanan online, kan makan siang aja bisa pay later, bayangin, ya kan? Beli apapun bisa pay later. Nah, jadi satu yang harus berhati-hati, pay later, pinjol dan judi online. Ya, yang keempat itu ya yang klasik lah, pinjaman kredit card. Jadi di kehidupan saya yang lampau sebelum di sini, saya udah pernah mengalami beberapa kawan-kawan tuh yang dari yang orangnya sehat walafiat, kemudian fisiknya tetap sehat, tapi kalau hal itu merenung aja gitu. Karena suatu hari saya tahu karena saya dapat telepon dari orang yang tidak saya kenal, tapi dia bisa men-track bahwa karyawan tersebut, Google Map-nya selalu ngantornya di tempat yang sama dengan saya, bisa ketahuan jam kerjanya, kemudian dicari direkturnya, diteleponnya ke saya bahwa karyawan tersebut ada tunggakan yang cukup besar. Jadi dengan data yang kita share atau fasilitas yang kita pakai secara gratis dengan WhatsApp, pada saat itu gratis, kita yang menjadi produknya. Apapun yang kita bicarakan, data pribadi kita, mereka bisa menghubungkan berbagai data dari WhatsApp, Google Maps, dan macam-macam, sehingga dia bisa tahu profilnya kita. Jadi kalau kita minum, dia bisa tahu atasan kita siapa, atau orang-orang dalam social chamber kita, dan dia akan share. Jadi berhati-hatilah kalau misalnya Bu Vita cerita tentang memanage cash flow kita berkaitan dengan payment dan JPK. Nah, di rumah tolong sebelum mengklik suatu pay later, sebelum mengklik suatu pinjol, sebelum mengklik entertainment yang bersifat online yang berkaitan keuangan, pikir 2-3 kali, konsultasikan, make sure bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar. Kalau kita setengah paham atau nggak yakin, jangan. Karena itu menimbulkan lebih banyak beban pikiran kita. Ya. Dan kalau ada kebutuhan keuangan, setahu saya kan kita di sini ada OKH,
operasi karyawan, pinjamannya pun memang terbatas. Tapi kenapa dibatasin dan dibuat tidak mudah? Karena itu tidak semudah pinjol atau pay later. Karena dibatasi sesuai dengan kemampuan karyawan. Dan itu udah ada dipikirkan. Kalau yang pinjol atau pay later, belum tentu dipikirkan kemudahan bagi mudah untuk minjem, belum tentu mudah untuk nyicil. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Lagi-lagi ada titipan pesan. Di sini ada kita mengundang 280 orang dan tingkat hadirannya lumayan, ada sekitar 200 orang yang join kita hari ini secara virtual maupun fisik di sini. Dan pesannya adalah karena tidak semua karyawan berkesempatan hadir untuk di tahun ini, jadi mengingatkan kembali untuk para leaders dan rekan-rekan yang hadir hari ini untuk bisa meneruskan kembali apa poin-poin yang tadi sudah disampaikan kepada timnya masing-masing. Jadi supaya semuanya terupdate dengan berita ini. Gitu. Oke, saya akan menutup dengan satu tagline tadi, tagline supaya ingat. Tadi kan saya ulang, nanti kita mungkin ulangin bersama biar afirmasi aja ya. 400-500 di 2024 maju bersama, tumbuh berkelanjutan. Oke? Bareng-bareng ya. Udah apa nggak nih? Apa mau ditampilin? Bisa ditulis sebentar. Sebentar. 400-500 di 2024 maju bersama, tumbuh berkelanjutan. Ingat ya, oke. Bareng-bareng ya, saya count 1, 2, 3. 1, 2, 3. 400-500. Baru lagi nih. Itu dapat estimasi tapi tidak pernah